Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Safitri. Di sini saya ingin memenuhi tugas MK Masyarakat dan Asia Tenggara yang bertema menganalisis perkembangan Myanmar sejak masa pergerakan sampai kehidupan dewasa ini. Gerakan Nasional Myanmar dimulai pada tahun 1906 yang ditandai dengan pembentukan YMBA Yongmen Bajet Akso Kation atau Persatuan Pemuda Birma. Awalnya organisasi tersebut bergerak dalam bidang agama dan sosial, sehingga belum bercorak politik, tapi lebih banyak bergerak dalam bidang pendidikan. Perkembangan nasionalisme Myanmar mulai terlihat setelah Perang Dunia I, terutama setelah Inggris memisahkan Myanmar dari konstitusi India. Perang Dunia I cukup menguncangkan Myanmar dan segera mendorong lahirnya kesadaran politik dan rasa nasionalisme. Hal ini ditandai dengan berlangsungnya pemogokan di universitas dan dilanjutkan dengan perubahan YMBA menjadi GCBA, Dewan Umum Persatuan Burma, pada tahun 1921 yang merupakan organisasi politik nasional yang luas. Gerakan ini dilihat pada sosialis dan ajaran komunis serta pengaruh komunisasi Jepang karena para anggotanya saling menyebut Takim atau Tuan, sehingga partai tersebut bernama Partai Takim. Tujuan penyebutan nama tersebut ialah agar Inggris juga menyebut Takim kepada para anggota partai itu. Dengan demikian, secara tidak langsung Inggris mengakui kedudukan yang sama dengan orang-orang Myanmar. Partai ini bersifat revolusioner, tuntunan bersifat radikal karena mereka menuntut kemerdekaan penuh bagi Myanmar. Untuk mencapai tujuannya, Partai Takim bersedia menerima bantuan dari manapun datang. Gerakan politik Myanmar yang dipimpin oleh U Aung San diajak berunding tentang kemerdekaan Myanmar. Pada saat sedang mempersiapkan kemerdekaan Myanmar, tiba-tiba segerombolan orang bersenjata masuk dari membunuh U Aung San. Ternyata gerombolan tersebut utusan U Sao, sehingga U Sao akhirnya dihukum mati. Myanmar mendapatkan kemerdekaan tahun 1948, awalnya sebagai negara demokrasi, tetapi setelah kudeta tahun 1962, negara ini dikuasai oleh militer. Setelah merdeka, negara ini banyak mengalami kekerasan etnis selama periode ini. Perserikatan bangsa-bangsa dan banyak organisasi lainnya melaporkan terus terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara konsisten dan sistematis. Pada tahun 2011, junta militer dibubarkan setelah pada tahun 2010 diadakan pemilihan umum dan pemerintah sipil dimulai. Hal ini bersama dengan dilepaskan Aung San Suu Kyi dan tahapan politik lainnya. Setelah memperbaiki catatan hak asasi manusia dan hubungan luar negeri, memungkinkannya terbebas dari sanksi ekonomi. Namun negara ini belum terbebas dari kritis akibat perlakuan pemerintah terhadap etnis minoritas. Pada pemilihan umum 2015, Partai Aung San Suu Kyi menang mayoritas di parlemen, namun militer Myanmar tetap menjadi kekuatan utama di politik. Perkembangan terkini krisis politik Myanmar. Sejak 1 Februari 2021 berlangsung kudeta politik pemerintah sipil di Myanmar dan hari ini kita membaca setiap hari perkembangan di media-media printnya. Rezim junta militer sangat brutal terhadap masyarakat sipil. Indonesia sebagai negara yang punya peran aktif sebagai negosiator mencari titik temu konflik di Myanmar ini. Namun, konflik tersebut sampai hari ini masih tetap berlangsung. Maka, hari ini kita diskusi terhadap kasus tersebut, konteks politik di Myanmar, dominasi politik militer politik Myanmar, tekanan internasional, demokrasi nasional, peristiwa kudeta, kondisi saat ini, dan sebagainya, reaksi internasional sampai saat ini mengenai peristiwa kudeta ini dimulai pada tanggal 1 Februari 2021 dengan ditandai militer pengambil kekuasaan pemerintah. Militer pimpinan Jan Min Aung Hlaing yang sudah hampir pensiun menahan Stek Khnlek Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan para pemimpin pemerintah lainnya. Setelah itu, militer kembali mengambil kendali pemerintah dan melembagakan keadaan darurat 1 tahun. Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing sebagai Ketua Stafet Administratif Kon Ki. Kemungkinan muncul demokrasi anti kudeta. Rakyat menentang keras kudeta. Mereka tidak ingin model Thailand diterapkan di Myanmar. Gerakan CDM semakin meluas. Protes yang awalnya relatif damai berubah menjadi kacau pada 20 Februari ketika dua pengunjuk rasa tak bersenjata terbunuh. Tatmadaw meningkatkan serangan terhadap para demonstran, telah menewaskan lebih dari 700 orang dan menahan ribuan lainnya. Myanmar memasuki masa kritis dengan adanya peristiwa ini.
Kemudian munculnya reaksi internasional, yaitu salah satu ASEAN memiliki peran yang dilematis. Pendekatan konsensus untuk pengambilan setiap keputusan dan tak ada opsi mengeluar Myanmar, tetapi tetap melakukan agemen terhadap Myanmar. Pelanggaran HAM yang terjadi karena implikasi dari politik krisis di Myanmar. Pelanggaran HAM ini termasuk penghilangan paksa, penyiksaan, pelanggaran terhadap freedom of expression, freedom of association, freedom of opinion, press freedom, atau kebebasan press access to information. Dikitarik juga dengan adanya penutupan atau penutupan internet blackout yang dilakukan junta sekarang mulai jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Beberapa masyarakat sipil ditangkap dan beberapa dibebaskan. Dan mereka terutamakan yang perempuan. Kemudian juga apa yang dilakukan oleh para security forecast, karena bukan hanya militer tapi juga polisi juga terlibat di dalam pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. Yang mereka lakukan dengan terorganisir bahwa demo tentang peristiwa kudeta itu ada hampir di seluruh wilayah di Myanmar. Begitu juga dengan penangkapan, eversi itu hampir terjadi masih di hampir semua bagian Myanmar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.